bahasanya dari kelas 14 Prodi Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Jadi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Jadi tema kultum saya pada kali ini yaitu ilmu sebagai jalan kehidupan, yang dimana kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu, Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya ilmu. Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu adalah perintah membaca, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ayat ini menunjukkan betapa mulianya ilmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami kebesarannya dan memahami syariat-syariatnya. Adapun keutamaan dalam menuntut ilmu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini sangat mengajarkan bahwa menuntut ilmu bukanlah sekadar aktivitas duniawi, tetapi juga bernilai ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap langkah kita menuju tempat belajar, waktu yang kita habiskan untuk membaca dan mendengarkan dan memahami ilmu, semuanya dihitung sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, jangan hanya mencari ilmu untuk kepuasan intelektual semata, tetapi juga digunakan ilmu itu untuk memperbaiki diri, menolong sesama, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan untuk kita semua, kawan-kawan, janganlah pernah berhenti belajar. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk terus belajar sepanjang hayat. Rasulullah SAW pernah bersabda, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat, yang artinya bahwa proses belajar tidak memiliki batas usia, namun kita harus selektif dalam mencari ilmu. Pilih ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari keburukan, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup doa dan harapan, marilah kawan-kawan kita jadikan menuntut ilmu ini sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kalian lelah untuk belajar, karena setiap langkah menuju ilmu itu adalah jalan menuju ridhonya Allah.
dan kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hambanya yang berilmu, bertakwa, dan bermanfaat bagi sesama. Sebagai pengingat, saya tutup dengan sedikit pepatah, yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Akhir kata, maafkan saya jika ada salah dalam penyampaian. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.